Hai guys, kembali lagi ke channelnya Novus Home. Hari ini gue akan bahas tentang sertifikat, tapi bukan sertifikat tanah ya guys ya. Terlalu banyak sertifikat tanah. Jadi kita akan bahas tentang sertifikat anjing. Sertifikat anjing itu, menurut lo orang, itu penting apa enggak sih sertifikat anjing? Jadi, bagi sebagian orang, sertifikat anjing itu penting. Katanya sih untuk menaikkan harga kalau dia jualan anjing. Kalau yang nggak jualan anjing, penting apa enggak? Terus, kan ada anjing yang ada sertifikat, ada anjing yang nggak ada sertifikat, ada anjing yang pakai microchip, ada juga anjing yang nggak pakai microchip atau cuma stambum atau dia tidak ada apa-apa. Gitu kan. Jadi, menurut lu orang, sertifikat anjing tuh penting nggak sih? Jadi kita akan bahas tentang sertifikat anjing sekarang. Oke? Sertifikat anjing. Menurut gua, sertifikat anjing itu sih penting. Bukan cuman sekedar biar lu jualan anak anjing dengan harga mahal karena ada sertifikat atau microchip atau stambum. Bukan karena seperti itu. Jadi lebih tepatnya, kalau kita punya sertifikat anjing, kita akan tahu silsilah-silsilah dari si keluarga anjing tersebut. Jadi kita akan tahu, sekarang gue kasih contohnya aja gini ya, gini contohnya. Jadi sertifikat anjing misalnya nih si Magic nih, Magic kan sertifikatnya ada dong, sertifikat dunia lagi. Nah, jadi sertifikat anjing ini, si Magic ini, dia itu pasti punya silsilah dari kakek buyutnya, namanya siapa, dia bloodline-nya apa, rasnya apa, warna apa, terus juga nanti dia si buyut itu kawin dengan si betina, betina yang namanya siapa, lalu lahirlah ini, lalu lahirlah bapak emaknya, lalu lahirlah kakeknya, sampai akhirnya nyampe lah di si Magic, di sertifikat tersebut namanya Magic. Nah Magic itu dia dari ras Chow, lahir tahun berapa, tanggal berapa, dia seperti akte kelahiran gitulah. Jadi kalau menurut gua, sertifikat anjing itu kalau buat gua pribadi itu adalah suatu seperti dokumen-dokumen penting ya. Dokumen penting tentang anjing kita, silsilahnya siapa aja, bloodline-nya apa, rasnya apa, warna apa, keluarga-keluarganya yang lainnya siapa, namanya apa. Lalu juga bisa lihat kok warna si Magic begini, terus warna bapak emaknya apa ya, indukannya warnanya apa ya. Di sana kan kita bisa lihat tuh ada tulisan-tulisan lengkap di sertifikat tersebut kan. Nah itu lebih ke dokumen penting seperti akte kelahiran. Kalau menurut gua sertifikat itu. Nah microchip itu gunanya adalah untuk menandakan bahwa Magic si anjing cow-cow gua ini adalah benar punya gua karena di microchip tersebut ada nomor microchip di sertifikatnya. Jadi kalau seandainya ada yang ngaku-ngaku nih Magic punya dia, mana sertifikatnya? Microchipnya nomornya berapa? Lu punya nggak itunya? Barcode-nya dan lain-lain. Nah itu kan hal-hal yang memang jarang terjadi sih ada orang yang tiba-tiba ngaku anjing orang ya. Memang nggak pernah sih ada, jarang terjadi. Cuman mungkin aja kan ada kasus tersebut kan. Yang tiba-tiba orang tersebut ngaku ini anjing gua, atau ini sebelumnya anjing gua cuma dicuri makanya dijual ke kita, kan bisa aja begitu. Nah, menurut lu orang itu penting apa enggak sih sertifikat microchip seperti itu dan lain-lain gitu. Nah, gue sempat tanya-tanya beberapa inilah, gue coba analisa-analisa, tanya ke beberapa orang. Ada juga yang bahas, ada juga yang mengatakan kalau sertifikat anjing itu nggak penting, yang penting gue punya anjingnya, gue pelihara anjingnya gitu. Terus gue juga nggak perlu lah pakai sertifikat mahal-mahal, mau ngapain, gue juga nggak perlu tahu silsilah keluarganya atau apa, gue juga bukan mau breeder, bukan mau apa ternakin anjing, mau jual anjing, makanya gue nggak perlu sertifikat. Ada juga yang seperti itu, tergantung kalian tujuannya tuh mau apa dulu gitu kan. Ada juga yang punya sertifikat harus apa namanya merasa oh penting dong sertifikat, jadi gue bisa jualan anjing dengan harga mahal karena anjingnya bersertifikat itu pasti anjingnya anjing mahal. Seperti itu guys. Jadi ya kalau menurut gue sih sertifikat ya beda-beda orang. Kalau gue pribadi sertifikat itu penting supaya kita mengetahui silsilah anjing-anjing yang ada di rumah kita.
gitu. Bapak emaknya siapa, indukannya siapa, gennya apa, bibit bebet bobotnya itu seperti apa. Karena itu akan pengaruh sekali nanti, seperti yang gue bilang, kalau anjing pitbull, lo harus lihat tuh bloodline-nya siapa, dari mana, karakternya bagaimana. Ya pokoknya bibit bebet bobot lah, itu kan termasuk juga di situ kan. Cuman kan di sertifikat itu kan nggak dibahas soal karakter dan gen ya. Lebih tepatnya mungkin ke warna dan ke ras. Dan bloodline-nya bloodline dari mana, seperti itu. Kadang kan ada bloodline yang dari bapak emaknya asli dari import. Lahirlah anakannya. Nah, itu kan juga termasuk yang bagus ya. Sayang kalau sampai hilang silsilah-silsilah tersebut. Makanya gue bilang sama kalian, ya tergantung kalian bagaimana sih. Ada juga yang waktu gue jual anjing, gue kasih harga segini, dia malah udahlah nggak usah pakai sertifikat, nggak usah pakai microchip, lu kasih harga murah aja gitu kan. Ada juga yang begitu. Cuman kalau gue pribadi, lu mau ambil-ngambil, gue tetap bikin sertifikatnya karena itu kan buat kenang-kenangan gue, buat dokumen-dokumen gue. Atau kalau lu nggak mau ambil kan bisa gue yang pegang atau bagaimana. Seperti itu guys, mengenai microchip, mengenai sertifikat yang menurut gue sih penting, seperti sertifikat akte lahir, seperti dokumen-dokumen yang pada umumnya, itu menurut gue sih penting gitu loh guys. Nah ini gue lagi sama anjing cowok gue yang bernama Magic. Dia ini lagi istirahat karena tadi kita habis main-main, habis bersenang-senang di rumah, habis main-main, kasih dia main, lari-lari di dalam rumah, terus juga kasih dia makan cemilan-cemilan, dan akhirnya dia kecapean sehingga dia akhirnya sepanjang video hanya tidur. Karena dia terlalu seneng guys di rumah guys, main-main terus. Nah lu kalau punya anjing harus kayak gitu. Jadi kalau lu punya anjing tuh harus ajak anjing lu main sampai anjing lu capek kayak begini nih. Tuh, ini terlalu capek dia. Dia terlalu capek sehingga dia tidur. Dia terlalu happy main sama anak-anak gue di rumah, main sama suami gue, main sama gue. Jadi dia kayak kecapean gitu. Yang penting dia udah makan, udah minum susu, tidur juga nggak apa-apa. Biasanya kalau jam segini tidur, siang-siang begini tidur, malamnya dia pasti akan menjaga rumah. Aktivitas yang kayak gak tidur lah, entah dia main-main, terus entah dia jalan-jalan sana kemari dalam rumah. Nah kayak gitu. Nah sebenarnya anjing cowok ini ya, kalau dari muka sih memang lucu. Ya tuh, mukanya kayak teddy bear, bulunya halus, fluffy. Tapi yang sebenarnya itu anjing cocok yang menjaga rumah. Malah kadang-kadang ya anjing pitbull kagak ngapa-ngapain. Lebih cenderungnya anjing cocok yang jaga rumah. Yang lebih galak dan lebih alert terhadap hal-hal yang datang ke rumah kita. Mau itu yang datang manusia beneran atau yang datang bukan manusia. Nah biasanya tuh Magic atau anjing cowok ada di rumah itu lebih alert guys. Seperti itu. Jadi ya nantilah kapan-kapan gue akan cerita tentang cerita horor yang pernah terjadi di rumah gue. Nanti kapan-kapan gue bikin konten tentang hal-hal mistis yang pernah Magic alamin gitu. Nanti pokoknya kita cerita, bikin konten lagi. Kalau tertarik boleh komen di kolom komentar guys. Oke guys, thank you udah nonton channel YouTube gua Nufus Hum. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gua Nufus Hum. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye. See you.